Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak-anakku kelas 10 perbankan syariah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga Allah memudahkan kalian semua dalam memahami pelajaran. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan pengertian dari jabatan. Nah, ini ada di bab kedua di buku paket kalian. Yang pertama adalah pengertian dari jabatan. Nah, jabatan ini bisa dibilang adalah sebuah tugas atau sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok dalam menjalani kegiatan pemerintahan atau kegiatan keorganisasian. Jadi pastinya dalam sebuah organisasi atau perusahaan atau pemerintahan itu pasti wajib ada yang namanya jabatan. Misalnya kalian juga kan di kelas itu, kelas juga kan termasuk kegiatan organisasi ya. Nah, itu kan ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan juga bendahara. Nah, di pemerintahan juga atau di organisasi juga harus ada yang namanya jabatan supaya kita tahu apa sih tugas yang harus kita lakukan dan apa sih tujuan dari sebuah organisasi yang sedang kita lakukan gitu. Nah, kemudian jabatan juga merupakan kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang pastinya memiliki kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dan mempunyai fungsi yang spesifik, misalnya seperti sekretaris gitu ya. Kedudukan sekretaris ini kan pastinya sangat penting ya. Mungkin kalau kita sederhanakan, sekretaris itu bertanggung jawab atas kegiatan administrasi surat misalnya. Nah, ini pastinya kan kalau kita mau mengangkat seorang sekretaris, kita harus punya kualifikasi standar tertentu. Misalnya dia harus bisa menggunakan komputer, dia harus mengerti yang namanya Microsoft, baik itu Word, Excel, dan juga yang lainnya gitu. Nggak mungkin kan kita pilih orang yang tidak bisa atau yang nggak ngerti komputer untuk menjabat sekretaris, kan nggak mungkin gitu. Nah, makanya harus punya kualifikasi tertentu yang pastinya bisa mendukung kegiatan keorganisasian di organisasi tersebut atau di perusahaan tersebut. Nah, pastinya fungsinya ini memang sangat spesifik. Kalau misalnya bendahara, berarti dia harus bisa pembukuan, harus ngerti bagaimana caranya bikin laporan keuangan. Nggak mungkin kita pilih orang yang tidak mengerti masalah keuangan gitu. Nah, ini contoh dari kegiatan-kegiatan atau jabatan-jabatan yang mempunyai fungsi yang spesifik dan mempunyai kualifikasi standar tertentu. Nah, berarti apakah semua orang di sebuah organisasi ini butuh kemampuan atau harus mempunyai kemampuan sendiri? Ya pastinya iya gitu. Baik, misalnya ketua atau pimpinan itu kan pasti harus bisa mengatur anggotanya. Kemudian sekretaris harus bisa melakukan kegiatan administrasi. Kemudian bendahara pastinya harus mengerti yang namanya keuangan. Kemudian misalnya bagian keamanan, bagian keamanan ini harus orang yang punya pengalaman pernah menjabat kegiatan keamanan, misalnya kayak security gitu, plus minus harus mempunyai pengalaman paling tidak 1 tahun dalam kegiatan yang sama atau dalam jabatan yang sama. Nah, ini kan contoh dari beberapa jabatan yang memang harus punya standar tertentu, baik itu pun seperti misalnya office boy ya, walaupun hanya tugasnya bersih-bersih tapi harus punya skill. Nggak mungkin kan kita pilih orang yang nggak bisa nyapu, orang yang nggak bisa ngepel untuk menjalankan kegiatan kebersihan. Nah, itu nggak mungkin. Jadi walaupun jabatan paling kecil tapi harus punya kualifikasi tertentu. Nah, itu tergantung dari kualifikasinya, ini tergantung dari perusahaannya atau organisasinya, mereka maunya yang seperti apa gitu. Nah, jadi memang harus ditentukan oleh sebuah organisasi kualifikasi tertentu
dari sebuah jabatan demi tercapainya tujuan dari organisasi yang memang kita berkumpul di dalamnya. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis jabatan ya. Bisa kalian lihat yang pertama di sini adalah pimpinan kantor. Nah, pimpinan kantor ini tugasnya hanya memantau dalam arti memantau secara keseluruhan dari semua kegiatan atau aktivitas kantor. Jadi pastinya tugasnya sangat banyak karena pimpinan kantor ini sangat bertanggung jawab atas semua kegiatan. Jadi nggak hanya pegang satu jabatan saja. Dia memang hanya pegang satu jabatan, tapi tanggung jawabnya itu menyeluruh. Nah, biasanya kalau di beberapa kantor itu ada yang menyebutnya dengan kepala kantor, ada juga yang menyebutnya dengan direktur. Kalau di kelas mungkin kita sebut ketua kelas gitu ya. Nah, kalau di sekolah kita sebut kepala sekolah. Nah, ini adalah beberapa contoh sebutan dari seorang pimpinan kantor. Nah, itu kembali kepada kantor itu sendiri atau organisasi itu sendiri, mereka mau pakai sebutan apa. Nah, pastinya pimpinan kantor ini jangan kalian pikir tidak ada kerjaan. Nah, harusnya pimpinan kantor ini memang punya kegiatan yang harus dia itu bertanggung jawab dan juga mempunyai wewenang untuk menegur, kemudian juga mengislah beberapa orang atau beberapa jabatan yang memang mempunyai kendala atau mempunyai keluhan-keluhan yang memang bisa mengganggu kredibilitas atau kelancaran dari sebuah kegiatan organisasi gitu. Jadi pimpinan kantor ini tugasnya sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua, ini level keduanya, itu jabatan manajerial. Kalau di perusahaan mungkin bisa kita sebut manajer ya. Ada manajer operasional, manajer keuangan mungkin. Ada juga mungkin manajer administrasi. Nah, ini banyak jenisnya, tergantung dari perusahaan itu sendiri. Mungkin kalau di kelas bisa kita sebut jabatan manajerial ini mungkin selevel sama wakil ketua kelas ya. Nah, ini biasanya jabatan manajerial ini lebih banyak kegiatan yang sifatnya teknis. Misalnya kita ada sebuah kegiatan maulid misalnya gitu ya. Ini contoh terus sederhana aja untuk sebuah organisasi. Misalnya ada kegiatan maulid, nah biasanya orang-orang yang menjabat manajerial ini biasanya mungkin setipe seperti misalnya ketua bagian apa gitu. Nah, ini nanti yang tugasnya memang lebih banyak ke teknis saja. Berbeda dengan pimpinan kantor. Kalau pimpinan kantor kan bertanggung jawab untuk semuanya, semua sektor. Kalau manajerial ini bertanggung jawab hanya pada satu sektor saja. Sektor yang dipimpin apa? Misalnya sektor yang dipimpin adalah keuangan, maka dia bertanggung jawab penuh, si manajer ini atau si ketua bidang ini bertanggung jawab penuh atas kegiatan keuangan. Dan dia pastinya lebih banyak ke teknisnya, kegiatan sehari-harinya bagaimana gitu. Nah, kalau pimpinan kantor kan hanya taunya sudah beres, sudah selesai dikerjakan dan tanggung jawab untuk semuanya. Nah, kalau jabatan manajerial ini lebih ke sektoral, jadi hanya satu sektor saja yang dia urus, tetapi memang sifatnya teknis. Dan biasanya manajer ini mempunyai bawahan ya, atau tim yang memang harus dia rekrut untuk membantu dia dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya bisa mungkin ada tim misalnya bagian dokumentasi gitu. Bagian dokumentasi misalnya butuh 2 orang, dan itu 2 orang itu yang merupakan bawahan dari si manajer itu gitu. Kemudian yang ketiga, ini ada staf atau pembantu ahli. Dan ini kalau staf atau pembantu ahli ini harus mempunyai kemampuan yang memang dia itu memang sudah ahli dan cakap sekali di bidang tersebut gitu. Dan dia membantu administrator dan juga manajer. Nah, misalnya kayak tadi tuh ada manajer keuangan.
Berarti kan manajer keuangan itu bertanggung jawab untuk masalah keuangan, dan pastinya dia butuh staff kan, dia butuh tim. Nah, itu orang-orang yang ada di timnya dia itu harus orang yang memang sangat cakep dan ahli dalam keuangan, dan mereka ini disebut pembantu ahli yang nanti akan membantu manajer dalam mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut gitu. Nah, yang keempat di sini ini terlepas dari staff ya, dan terlepas dari manajerial. Ini sering disebut kepala personalia atau HRD. Ini sangat bertanggung jawab atas kegiatan rekrutmen pegawai, dan dia misalnya dia harus tahu juga kebutuhan perusahaan pada saat itu apa. Misalnya pada saat itu si perusahaan ini kekurangan orang yang paham akan kegiatan administrasi misalnya, berarti kan terkait sekretaris gitu ya. Nah, maka dia nih harus tahu gitu kira-kira perusahaan itu butuh berapa orang untuk menjadi staf di bagian administrasi, dan juga kira-kira orang-orang seperti apa kualifikasinya atau syaratnya apa yang harus dipenuhi oleh para calon pegawai supaya bisa diterima di perusahaan tersebut. Jadi memang harus benar-benar memahami kebutuhan perusahaan dalam bidang SDM ya, sumber daya manusia. Nah, biasanya memang kalau HRD ini harus, biasanya kebanyakan sih yang menjabat adalah orang-orang yang paham tentang psikologi orang ya. Itu biasanya orang-orang yang lulusan psikologi gitu yang akan menjabat di HRD. Kenapa? Karena kan kantor itu butuh orang yang, misalnya kayak tadi kan, butuh orang yang paham administrasi. Nah, kriteria orang yang paham administrasi kira-kira tuh apa? Misalnya orangnya harus teliti, orangnya harus cekatan misalnya. Nah, itu kan kalau si HRD ini nggak paham kejiwaan dari seseorang, maka dia nggak bisa membaca atau mendebak kepribadian seseorang. Nah, makanya harus orang yang paham, dan biasanya diambil dari orang-orang lulusan psikologi. Kemudian yang kelima adalah kepala tata usaha atau kepala administrasi. Kalau di sekolah mungkin disebutnya TU ya. Kalau di perusahaan bisa kita sebut kepala administrasi. Dan ini bertugas untuk merencanakan, melaporkan, dan juga melaporkan apapun, baik itu kegiatan harian, mingguan maupun tahunan atau bulanan, dan tentunya juga pastinya ada keuangan juga di dalamnya yang bersifat rumah tangga. Jadi kalau misalnya TU di sekolah mungkin biasanya kaitannya dengan surat menyurat, mungkin mirip-mirip sekretaris ya, atau juga misalnya kegiatan keuangan juga bisa dilakukan oleh seorang tata usaha. Nah, ini tergantung dari perusahaannya, mereka butuhnya orang yang seperti apa, dan tergantung dari jenis usahanya juga. Kalau misalnya sekolah kan berarti pendidikan, berarti TU ini harus orang-orang yang paham akan administrasi, misalnya merapikan data siswa, merapikan ijazah siswa misalnya. Nah, ini merupakan tanggung jawab dari seorang tata usaha. Nah, yang keenam adalah jabatan struktural. Jabatan struktural ini biasanya jabatan yang punya tingkatan khusus, dan pastinya biasanya kalau struktural ini mempunyai tim sendiri, ini di luar dari tim manajerial ya. Misalnya kalau di sekolah itu ada prodi gitu ya, ada prodi, sebuah prodi pastinya dipimpin oleh ketua program studi atau kaprodi. Nah, kaprodi ini mempunyai struktural, di bawahnya misalnya asisten penanggung jawab laboratorium kalau di sekolah, dan juga ada misalnya asistennya harus ada 2 orang atau 3 orang. Nah, itu namanya jabatan struktural. Jadi jabatan struktural ini beda dengan jabatan
manajerial, tapi dia lebih ke jabatan yang memang punya struktur sendiri yang harus harus dimiliki oleh sebuah organisasi yang mana mempunyai fungsi berbeda dengan manajerial. Mungkin kalau manajerial itu di sekolah bisa kita sebut wakil kepala sekolah ya, atau waka. Di sekolah itu kan ada waka kesiswaan, waka kurikulum, sama waka salpras. Nah itu beda, itu mungkin bisa disebut jabatan manajerial. Nah kalau jabatan struktural mungkin lebih tepatnya seperti kaprodi yang mengepalai sebuah prodi, dan di bawahnya itu ada stafnya atau orang-orang yang membantu dia gitu. Nah yang ketujuh itu ada juga jabatan fungsional. Ini mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab yang penting memang, tapi memang biasanya tidak tercantum di struktur organisasi, dan dia sifatnya adalah pembantu dari semua kegiatan yang memang sifatnya seperti umum ya, seperti misalnya OB, office boy, office girl. Nah ini biasanya menjabat jabatan fungsional, atau mungkin security, atau mungkin ya banyak lagi lah jabatan-jabatan lain yang memang tidak tercantum tetapi mempunyai sifatnya yang sangat penting sekali demi tercapainya sebuah tujuan. Nah beberapa jenis jabatan ini memang tidak harus dimiliki semuanya oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi, tidak harus ya, ini bisa kita pilih beberapa intinya saja. Di sini kan ada 7, kita nggak harus semuanya punya, tetapi yang pasti 1 sampai 5 itu memang harus kita punya demi tercapainya sebuah tujuan. Ya mungkin untuk yang ke-6 yang ke-7 jabatan fungsional memang sifatnya tentatif, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan maupun organisasi tersebut gitu. Nah cukup sampai sini, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.